Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ipsa Putra. Ya, baik, di materi lanjutan ini saya akan membahas tentang metode split testing ya. Oke, ya split testing itu adalah pengujian ya, uji coba targeting yang telah kita riset, kita uji coba dulu. Nah, apakah kemudian si targeting itu bagus? Karena di sini nanti kita akan mencari yang namanya ya iklan yang winning. Nah, tujuan dari split testing adalah kita mencari iklan yang winning. Ya. Winning campaign dari iklannya. Saya sudah jelaskan di konsep di awal-awal video kemarin. Oke, ketika nanti dapat iklan yang winning, ya iklan ini dipertahankan. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman yang nggak tahu. Nah, ternyata ketika iklan ini bagus, nggak menghasilkan, nggak bisa closing, iklannya dimatiin. Nah, harusnya kalau misalkan iklannya udah bagus, itu harus dipertahankan. Tolak ukurnya seperti apa, nanti di akhir video saya jelaskan. Oke, untuk metode split testing ya, pengertiannya itu membuat dua objektif iklan ya. Artinya kalau misalkan kata-kata objektif itu dengan targeting yang udah benar-benar di riset sebelumnya ya. Dengan membedakan ya, kalau secara umum itu bisa membedakan minat atau interest, membedakan usia, membedakan wilayah, dan membedakan konten iklan baik gambar atau video. Nah, kenapa ini dikategorikan secara umum, Mas, yang 4 ini? Iya, misalkan membedakan usia. Kalau misalkan kemudian kita ngejual mainan anak, ya, mainan anak. Secara umum, apakah kemudian kita target ke usia 20-25? Tentu saja tidak. Mainan anak ini kita targetkan ke orang tua yang mempunyai anak-anaknya. Orang tua itu yang dikategorikan sayang ke anaknya mungkin di usia 25-40-an. Nah, itu. Nah, di situ nanti kita buat metode split testing secara umum. Nah, karena kita mengerucut ke produk PyTrend ini kita hapus. Ya, kita nggak bahas secara umum untuk metode split testing ya. Oke. Kita bahas tentang untuk produk PyTrend cukup membedakan konten iklan. Maksudnya apa, Mas? Maksudnya adalah ketika teman-teman melakukan uji coba untuk iklan teman-teman, ya, targetingnya sama, teman-teman cukup membedakan video yang teman-teman iklankan. Oke, kita langsung praktek, ya, buka Facebooknya. Kita masuk dulu ke Facebook pribadi. Ya, di sini. Kemudian teman-teman buat dulu iklan yang pertama, langsung aja dari buat iklan. Oke ya teman-teman ya, untuk objektif kampanyenya, iklannya saya suka pilih interaksi. Jadi teman-teman yang di tentang website itu setengah-setengah, ya katakan setengah-setengah, mainnya di interaksi aja. Karena saya sendiri pun lebih main di interaksi, 80% saya main di interaksi dan benar-benar menghasilkannya. Kalau misalkan teman-teman yang merasa paham tentang website, silakan main di lalu lintas. Ya, saya coba di interaksi, split testingnya ya, saya contohkan. Kita lanjutkan. Kita buat nama ID iklannya. Contoh iklan 1 ya, biar nanti kita paham. Oh, ini untuk contoh. Nama ini ya, hanya penamaan ya. Hanya penamaan untuk nanti ketika kita suatu waktu mau targeting lagi, oh ternyata contoh iklan 1 ini targetnya yang kemarin ini, gitu. Hanya penamaan. Oke, kemudian kita masuk di pemirsa. Nah, pemirsa ini ya, ini pemirsa khusus kita lewatin dulu. Nanti di materi medium tentang pemirsa khusus nanti di materi medium ya. Kemudian lokasi ya, lokasi tentu saja semua orang di lokasi ini ya, Indonesia. Oke, untuk usia. Nah, usia ini kita pilih yang split testing pertama 22 sampai dengan 45 ya, saya rekom 45 ya.
Jadi jenis kelaminnya semua. Nah, untuk bahasa ini nanti di materi medium. Jadi untuk pemirsa khusus ini kita nggak bahas di sini. Ini materi medium. Ya kita bahas yang materi dasar dulu tentang minat yang udah kita riset tadi. Nah, di sini penargetan terperinci. Nah, teman-teman harusnya masih ingat ya tentang targeting yang udah kita buat. Coba saya cari filenya dulu. Oke, ini yang kemarin ya, masih ingat ya. Nah, ini targeting ini kita masukin. Kita coba masukin ke interest. Kemarin udah kita reset dan kita bisa langsung masukin. Oke, ada ya, kita langsung masukin. Yang pertama, dan ini jangkauan di sini. Teman-teman lihat, kalau misalkan dia seperti ini tampilannya, ini artinya cara bacanya jangkauan potensial selama iklan ini berjalan adalah 270.000 orang ya. Nah, jangkauan harian ini berdasarkan anggaran yang kita buat. Ya, nanti kita lihat anggarannya. Nanti dia berubah-ubah. Kalau kita ubah anggarannya, maka dia juga akan berubah. Nah, untuk testing minatnya, teman-teman coba aja dulu 2-3 minat. Di sini bagusnya antara 500.000 sampai 1 juta. Nggak usah terlalu luas ya. Ini aja udah luas ya kalau untuk produk by trend. Jadi antara 500.000 sampai 1 juta aja. Kita coba lagi yang minat yang kedua, yaitu yang kemarin ya, Grab yang udah kita riset. Oke, kita masukin lagi ya. Nah, jadi oke, Grab driver ya. Nah, dia berubah lagi nih jadi 280.000 ya. Kita masukin, kita coba masukin lagi satu lagi ya, KFC. Oke, ini dia. Nah, cukup ya kayaknya kalau untuk udah 1.700.000 cukup. Nah, jadi teman-teman cukup masukin 3 objektif interest ya yang udah teman-teman riset sebelumnya. Nah, jadi interest ini tidak salah-salah. Mas, pertanyaannya gini, Mas, emang bagus Mas minat ini? Kita nggak tahu kalau kita nggak lakukan split testing ya. Jadi begini teman-teman, dari 1.000 pengiklan paling hanya satu yang beruntung yang langsung mendapatkan iklan winning ya. Dari 1.000 pengiklan paling hanya 1 orang. Nah, sisanya itu memang dia seperti ini, melakukan split testing. Termasuk saya sendiri pun, saya bukan satu dari 1.000 orang itu ya. Saya juga melakukan split testing dulunya. Nanti di materi medium saya berikan contoh-contoh campaign sukses saya ya. Seperti ini, dan teman-teman harus tes. Nah, teman-teman untuk split testing pertama ya, minatnya ini. Nanti split testing kedua pun minatnya ini, nanti kita hanya membedakan konten, hanya membedakan video iklannya. Oke, kita coba ini dulu ya, kita coba setting dulu deh. Potensi jangkauannya 1.700.000 orang ya. Perkiraan ini berubah di anggaran, nanti kita coba rubah-rubah anggarannya. Oke, ketika sudah seperti ini minatnya, ini udah bagus ya, minatnya udah kita reset. Kemudian kita ke penempatan ya, ke penempatan. Saran saya sih Facebook aja dulu ya, jangan main di Instagram. Facebook dan audience network bisa. Oke ya, di kabar berita muncul, di artikel instan juga muncul ya, kabar berita seperti ini contohnya. Artikel instan juga muncul, di video yang disarankan nanti dia akan muncul juga seperti ini ya, sebelah sini. Nah, audience network seperti ini ya, ini contohnya. Nah, ini sebelah sini. Oke ya, kemudian kita lanjut ke anggaran dan jadwal ya. Paham ya teman-teman ya, saya udah jelasin kemarin pengenalannya. Kita langsung lanjut ke anggaran dan jadwal. Oke, misalkan di sini perkiraan hariannya 4.500 sampai 17.000 akun jangkauannya. Tapi kalau kita rubah anggarannya, anggaran hariannya kita rubah, coba di anggaran 100.000 misalnya. Nah, dia akan berubah. Nah, ininya tetap, karena ini jangkauan potensial selama iklan ini berlangsung. Nah, ini tergantung anggaran berubahnya. Mas, kalau anggaran, oh maaf ini 1 juta ya, salah. 1
100.000 aja. Nah, Mas kalau nah ini naik dia ya. Tadi 4.000 sekarang 8.000. Mas kalau misalkan anggaran makin gede makin bagus dong. Belum tentu. Ya belum tentu teman-teman ya. Teman-teman harus mendapatkan dulu iklan winning. Nah, nanti ada ketika teman-teman nanti udah dapetin iklan yang winning, baru nanti kita punya metode namanya scale up dan scale out. Ya, seperti apa nanti. Nah, kemudian teman-teman jalankan iklan secara terus-menerus. Nah, saran saya untuk split testing itu anggaran hariannya minimal sekali 25.000 ya untuk sekarang. Nah, jadi teman-teman tahu dengan anggaran 25.000 iklannya teman-teman itu menjangkau 2.300 sampai 9.100 akun iklan gitu. Nah, perkiraan interaksinya sampai 460 interaksi kiriman. Ya, ini perkiraannya. Oke ya. Kemudian setelah ini disetting ya minimal 25.000 per hari ya untuk lakukan split testing. Nanti lakukan split testing ini selama minimal sekali 4 hari. Jangan dulu dimatiin, walaupun di hari pertama, di hari kedua itu iklannya nggak muncul apa-apa, jangan dulu dimatiin. Sabar dulu. Nah, kemudian kita lanjut ke konten iklannya. Oke. Saya coba pilih yang buat iklan ya. Jadi saya coba, kita udah belajar tentang ini. Saya coba pilih yang unpublished post, iklan yang tersembunyi. Ya, seperti ini, karena ini iklan interaksi. Saran saya video, ya video teman-teman harus benar-benar yang udah diedit lah ya, yang menarik, video yang menarik. Nanti kita akan belajar tentang cara memilih video-video Python yang menarik di materi Medium. Ya. Oke, kemudian pilih video. Kita unggah dulu video yang pertama. Saya coba video yang ini. Oke, terlalu panjang ya. Kita di sini di materi ini kita contohin cara split testingnya ya, bukan kita ngebahas video yang menarik. Jadi kita coba aja langsung yang cepatnya. Kita ambil video yang pertama seperti ini. Oke, ya video yang pertama tadi ya beda ya. Nanti di video di split testing yang kedua itu kita pakai yang beda. Tunggu dulu sebentar lagi proses upload ya. Lagi upload ya, lagi dideteksi oleh Facebook. Mungkin kita bisa langsung buat teksnya ya. Oke, kita coba ambil dari ini aja yang punya saya. Oke, kita buat teksnya. Belum muncul nih contoh iklannya karena videonya belum terunggah. Nah, ini sudah muncul. Tombol ajakan bertindaknya teman-teman bisa masukin bisa masukin link order WhatsApp teman-teman di sini ya. Kalau misalkan nggak punya website, cara buat link order WhatsApp itu banyak tutorialnya di YouTube ya. Saya coba masukin idpy.net web saya karena saya yakin
website saya ini adalah website, karena saya yakin website saya ini adalah website yang bagus ya, karena saya memakai web custom. Ya, kalau misalkan teman-teman memang nggak punya landing page yang kira-kira teman-teman ngebacanya sendiri aja nggak tertarik gitu, pakai link order WhatsApp aja nggak apa-apa di sini. Jadi ketika diklik tombol ini, maka langsung ke WhatsApp-nya teman-teman. Ya, oke. Selanjutnya seperti ini aja kalau untuk iklan interaksi ya, nggak perlu terlalu ini ya, nggak perlu terlalu ada ininya, ada judul dan segala macam, karena kita tujuannya bukan tombol ini, tapi kita tujuannya mendapatkan like ya, komentar dan share serta traffic WhatsApp ya. Oke, setelah itu ya gini. Nah, jadi ini karena videonya terlalu banyak teks gambar di iklan, maka dia kasih peringatan ini. Ya, nanti aturan-aturannya seperti apa nanti ada saya jelasin di video terpisah. Ya, aturan-aturan iklan di Facebook. Oke, jika sudah seperti ini ya, tujuan sudah, pemirsa sudah, kemudian iklannya sudah selesai, kontennya, kita tinggal konfirmasi. Ya, di sini yang paling atas iklan interaksi. Nah, ini masih loading ya dalam konsep. Nah, ketika dia udah seperti ini, sedang ditinjau, maka tunggu dulu. Biasanya ditinjau itu bisa 2 jam, ya bisa 30 menit sudah aktif, bisa 24 jam, bisa 2 hari. Tergantung si Facebooknya maunya seperti apa dia. Jadi kita tunggu aja kalau iklannya sedang ditinjau. Nah, kemudian ini iklan teman-teman yang pertama. Yang namanya metode split testing itu, teman-teman buat 2 iklan. Buat satu lagi dengan konten yang sama. Nah, ini sudah berarti teman-teman tinggal tunggu. Teman-teman langsung klik buat di sini untuk buat iklan yang kedua. Ya. Sama, ambil yang interaksi ya, karena tadi interaksi, teman-teman bisa ambil lagi yang interaksi. Oke, kemudian lanjutkan. Oke, kemudian saya buat namanya tes iklan yang kedua. Ya, kemudian di penempatan. Oh, pemirsanya belum selesai ya. Pemirsanya tadi kita samakan ya pemirsanya. Kita bedakan di video iklannya. Pemirsa tadi sampai di 45 ya. Di 45. Oke, di semua. Di pernagarian terperincinya tadi kita ambil yang ini ya, Pizza Hut, Grab, dan KFC. Jadi kita masukinnya sama. Pizza Hut. Nggak ada ya. Kita harus copy paste. Nah, ini ada ya. Yang selanjutnya kita masukkan Grab. Kemudian KFC ya tadi. Oke. Ya, jadi Mas, kenapa kok pemirsanya dibuat sama? Iya. Jadi kita tembak ke mereka ini ya dengan tujuan mana nanti konten iklan yang bagus gitu. Mana yang lebih tertarik. Nah, nanti teman-teman dibedain kontak ya. Nanti di bagian sini nanti kita bahas. Ya, ini kita buat dulu. Ini sudah, pemirsanya lanjut ke penempatan. Ya, penempatan juga sama ke Facebook, ke Instagramnya nggak usah dulu. Ya, sama. Kemudian di anggaran dana jadwal 25.000 aja ya. Ini minimal sekali teman-teman lakukan split testing 25.000 selama 4 hari. Artinya kalau misalkan iklannya 2, teman-teman satu hari menghabiskan anggaran 50.000 ya selama 4 hari. Berarti teman-teman menghabiskan dulu 200.000 untuk split testing. Nah, nanti di hari kelimanya ditentukan iklan ini layak atau enggak dijalankan. Nah, nanti cara ngukurnya di akhir video saya jelasin. Oke,
kemudian kita lanjut ke identitas, ya. Kita buat iklan ya, pilih yang buat iklan. Karena tadi saya pertama pilih yang buat iklan. Karena saya nggak posting di halaman. Kalau teman-teman posting dulu di halaman, ya gunakan kiriman yang ada ya. Sudah paham ya? Oke, kita lanjut video tunggal ya. Kemudian kita upload dulu videonya. Nah, kalau tadi videonya yang ini, sekarang videonya yang ini. Coba saya ambil. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi itu ya tujuannya si audiens ini tertarik dengan iklan yang mana gitu. Iklan yang pertama atau iklan yang kedua. Nanti ketika si iklan yang pertama ini tidak menarik, iklan yang kedua lebih menarik. Nah, yang pertama dimatiin ya. Oke, lagi loading ya. Sambil nunggu loading kita isi teksnya. Nah, untuk bahasa copywriting teman-teman buat duluan ya. Jangan, kalau bisa jangan di situ buatnya. Teman-teman buat di Word kah atau di WhatsApp teman-teman atau di mana gitu ya. Jadi dikarang dulu bahasa copywritingnya sesuai dengan yang udah saya berikan materinya tentang menyusun bahasa iklan yang menjual. Susun dulu sedemikian rupa. Setelah itu tinggal di copy paste. Jadi teman-teman di sini nggak terlalu lama. Ya. Nah, bahasa copywriting tetap sama. Saya buat. Ya, tetap sama bahasa copywritingnya. Kalau mau membedakan headline juga boleh, tergantung seperti apa. Saya biasanya saya bedakan juga saya samakan, tergantung. Makanya kita benar-benar harus coba seperti testing. Nah, dan ingat ya, kontak teman-teman bedakan. Ya, kontak WA-nya dibedakan. Kenapa dibedakan, Mas? Ya, karena kalau misalkan nggak dibedakan nanti kita nggak tahu nih iklan mana sih ini yang kontak yang masuk ini dari iklan mana gitu. Nah, kalau teman-teman bedakan kontak di WA itu nanti kan tahu, oh ini WA yang ini untuk iklan yang ini gitu, iklan yang pertama, WA yang satu lagi untuk iklan yang kedua. Mas, saya hanya punya satu HP, Mas. Di satu HP teman-teman itu bisa pakai 2 WhatsApp. Ya. Teman-teman bisa pakai WhatsApp Messenger, teman-teman bisa pakai WhatsApp bisnis, ya. Kemudian teman-teman bisa duplikat aplikasinya, ya. Oke, seperti ini. Nah, tombol ajakan bertindaknya diganti aja selengkapnya, masukin aja link order WA ya, karena di sini apwhatsapp.com. Saya sih ada sebenarnya untuk link order WhatsApp, tapi coba saya masukin web saya yang lain aja. Oke, ya teman-teman boleh masukin link order WA aja. Kalau nggak mau pakai link order juga boleh ya, seperti ini. Nggak masalah. Jadi dia nggak ada di sini karena kan iklannya interaksi. Oke, kemudian sudah seperti ini, ya. Oke, kemudian jika sudah, teman-teman bisa langsung konfirmasi. Oh, ini wajib diisi ya. Berarti coba saya isi dengan Oke, sudah ya. Dia maunya diisi. Oke, kita isi aja nggak apa-apa. Kemudian kita konfirmasi. Nah, sekarang sudah jadi iklan teman-teman. Teman-teman udah buat 2 iklan yang sama dan dua-duanya sedang ditinjau. Nah, ketika dua-duanya sedang ditinjau, silakan teman-teman tunggu. Ya, iklan ini ditunggu sampai statusnya seperti ini, aktif. Sampai dengan statusnya aktif, kemudian dimonitoring iklannya sampai dengan 4 hari ke depan. Nah, artinya teman-teman harus menyiapkan anggaran untuk iklan itu, untuk testing. Untuk testing itu 200.000 ya, 300.000 lah untuk iklan. Dan nanti walaupun nanti teman-teman iklannya mungkin nggak profit, itu nggak semata-mata teman-teman bakar uang. Ya, teman-teman
bisa dikatakan ngebeli data Facebook. Karena kita bisa retargeting lagi ke mereka di materi medium nanti, teman-teman udah punya data. Ya. Nah, Mas, untuk ngukurnya nanti seperti apa seandainya iklannya udah aktif? Oke, saya coba kasih gambaran dulu tentang cara ngukurnya. Ya, kita buat di sini aja. Ya. Cara ukurnya ya singkat dulu ya. Cara mengukurnya nanti gini. Cara mengukur iklan winning ya, iklan winning. Gini teman-teman. Ya, cara mengukur iklan winning. Artinya ketika nanti dua iklannya berjalan, kemudian ternyata salah satu dari iklan itu bagus. Ya, berarti yang satunya matiin. Kalau misalkan dua-duanya nggak bagus, dua-duanya matiin. Kemudian boncos dong Mas, selama 4 hari nggak dapat apa-apa. Iya, teman-teman rugi, boncos gitu kan. Makanya kalau misalkan kita nggak coba, kita nggak ngerti. Nah, kemudian ulang lagi sampai teman-teman ngedapetin iklan winning. Nah, tolak ukur iklan winning ini seperti apa Mas? Nah, ini teman-teman banyak yang nggak tahu ya. Para pengiklan, terutama saya paham sekali tentang para mitra Python yang iklan, banyak sekali yang nggak paham tentang iklan winning. Nah, ini tolak ukur iklan winning begini, ya banyak sekali yang terpaku, banyak sekali yang terpaku kepada angka-angka Facebook, angka-angka Facebook. Saya berani katakan bahwa, padahal, ya, saya berani katakan bahwa angka-angka itu adalah angka-angka Facebook ya di laporan iklan itu semacam ya, saya analogikan semacam wanita cantik, semacam wanita yang kelihatannya cantik sekali tapi nggak ada isinya, kosong deh, alias dia bodoh. Nah, ini perumpamaannya. Mas Aib kok bilang gitu? Iya, kita coba cek ya di laporan iklan. Cara ngeceknya tuh gini. Nah, ini karena belum ada interaksi, jadi belum bisa kita cek. Nah, ketika nanti teman-teman iklannya aktif, di sini ada di iklan saya yang aktif nih, misalkan yang ini coba kita lihat. Interaksi kirimannya 17.000, kemudian impresinya 92.000, dan jumlah yang dibelanjakan sekian ya, banyak sekali. Angka-angka ini bisa kita pelajari dengan detail. Kita buat materinya dengan apa itu impresi, kemudian membaca report iklannya seperti apa bisa. Tapi ini tidak penting menurut saya. Angka-angka ini hanya seperti wanita cantik yang dibuat oleh Facebook, dan isinya kosong. Kenapa begitu? Iya, karena kita di sini tujuannya bukan mendapatkan angka-angka cantik ya. Kita tujuannya mendapatkan closing, mendapatkan traffic WhatsApp. Ya, saya katakan tujuan kita mengiklan itu di PyTrend bukan mendapatkan angka cantik, tapi tujuannya mendapatkan traffic WhatsApp. Mendapatkan traffic WhatsApp ya. Maksudnya kontak yang masuk ke WhatsApp. Nah, ini tujuannya. Jadi teman-teman kalau misalkan sekalipun di laporan iklan bagus, satu kontak pun satu hari tidak ada yang masuk. Nah, artinya kan itu sebagai angka-angka cantik aja yang dikasih Facebook, yang banyak orang mengikuti, tapi sebenarnya itu salah. Kecuali teman-teman iklan untuk branding. Nah, itu beda lagi. Ini kan tujuan iklan kita untuk closing. Closing itu kan butuh traffic yang masuk ke WhatsApp. Nah, oke. Jadi begini. Kesimpulannya, cara mengukurnya adalah, ya, ketika dengan anggaran 25.000, tolong ini dicatat benar-benar, ya. Dengan split testing tadi, dengan anggaran 25.000 per hari, oke, dengan anggaran 25.000 per hari, tolong ini diperhatikan benar-benar untuk tolak ukurnya. Dan teman-teman mendatangkan minimal ya, minimal sekali 5 traffic ya, 5 traffic atau 5 kontak WA yang masuk. Maka iklan teman-teman ini winning. Iklannya winning. Iklannya udah bagus. Maksudnya iklannya udah bagus, tinggal teman-teman lakukan skill selanjutnya.
yaitu menggunakan scale up dan scale out. Seperti apa nanti di materi selanjutnya. Ya. Kemudian seperti apa nanti di materi selanjutnya. Kemudian harusnya ya ketika targetingnya udah bagus, kemudian konten bahasa copywritingnya udah oke, harusnya iklan teman-teman nanti langsung menghasilkan ya. Nah nanti untuk mengelolanya, untuk nanti membalasi komentar gitu kan, nggak mungkin teman-teman lagi di jalan buka laptop. Nah itu nanti ada dari handphone, bisa dari aplikasi pengelola iklan. Nah kalau misalkan terkait dengan seperti apa dari handphone, nanti ada pembahasan khusus ya. Oke ya, begitu ya untuk cara metode split testing dan cara mengukurnya secara yang sangat sederhana ya. Dan kemudian teman-teman silakan langsung buat iklannya, publish iklannya, dan silakan langsung dipraktekin ya. Tanpa praktek semuanya tidak akan bisa berjalan dengan sempurna. Nah, semakin sering teman-teman praktek, maka nanti teman-teman akan semakin terbiasa, dan kemudian ketika teman-teman membuat iklan, ya, itu biasanya langsung bisa dapat yang winningnya langsung. Ya, artinya teman-teman bisa langsung menghasilkan. Nah, nanti gini ya, kuncinya gini, ketika nanti teman-teman udah ngedapetin iklan winning, ya, dengan anggaran 25.000 per hari sudah bisa minimal 5 traffic yang masuk WhatsApp. Kalau lebih banyak lebih bagus. Ternyata teman-teman nggak closing. Ya, ternyata kontak yang masuk itu teman-teman nggak bisa buat dia closing. Ternyata tidak closing. Nah, ini saya tekankan, jangan pernah menyalahkan Facebook Ads-nya. Jangan pernah menyalahkan FB Ads-nya. Karena dia tugas si Facebook Ads ini udah bagus. Dia udah kasih teman-teman itu traffic. Nah, ketika nggak closing, ini FB Ads-nya nggak bagus, ini segala macam. Jangan pernah salahin FB Ads-nya. Nah, ini kesalahannya adalah di follow up. Kalau misalkan nggak closing, kesalahannya ada di follow up. Kesalahannya ada di follow up. Ya. Nah, teman-teman harus paham cara follow up yang kemudian bisa langsung membuat orang-orang closing. Untuk pembahasan follow up seperti apa, nanti ada materi khusus tentang itu. Yang jelas sekarang teman-teman silakan langsung buat iklannya, uji iklannya, split testing, dan temukan iklan winning teman-teman. Ya, nanti di materi selanjutnya saya akan berikan contoh seperti apa sih iklan yang winning itu. Ya, oke ya, selamat belajar dan selamat praktek.